Allah semuanya dalam keadaan sehat dan kita sama-sama mengikuti webinar pagi hari ini untuk sama-sama juga kita menyatukan pola sikap kita, pola pandang kita untuk ke depan lebih baik lagi. Pertama kita bicara tentang satu PR besar kita yang dihadapi adalah soal stunting. Dulu kita tidak pernah mengira ini ada menjadi persoalan serius ketika kita bicara terhadap pengembangan sumber daya manusia. Tapi karena topik pagi hari ini kami diminta untuk bagaimana sinergi data pusat dan daerah untuk pengelolaan program stunting di DIY, baiklah Bapak saya akan memanfaatkan Bu Maria dan nanti kalau diizinkan saya akan mengakhiri atau pamit sekitar pukul 12 karena pukul 1 saya harus geser ke Badan Diklat yang lokasinya di Gunung Sempu sehingga saya ini pinjam ruangannya dinas yang lain di sebelah ruang rapat sebetulnya, jadi saya mohon maaf. Baik, saya akan mulai Bapak semua beserta diskusi pada pagi hari ini. Kami akan mulainya dengan latar belakang, ada 4 poin besar yang kita sampaikan di latar belakang kenapa kami harus melakukan sinergi data pusat dan daerah untuk pengelolaan program stunting di DIY. Pertama adalah kita sama-sama tahu bahwa program stunting adalah bagaimana gangguan terhadap pertumbuhan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis terutama dan infeksi berulang itu bisa kita minimalisasi. Ini tentu akan berdampak panjang kalau kita tidak bisa melakukan minimalisasi. Tentu dalam sekejap kilat tentu butuh proses, tetapi paling tidak kita harus menata dari program dan data yang bersama-sama supaya kita bisa inisiasi. Kemudian kita tahu bahwa ada kurang lebih 27,7% angka prevalensi stunting di 2019. Jadi sangat besar sebenarnya jumlahnya, ada 6.538.564 anak. Di mana kalau kita melihat yang punya prevalensi rendah, kita bisa contohkan misalnya ada Bali, ada Rio, ada DKI, ada Bangka Belitung. Nah pertanyaannya, DIY ada posisi mana? Yang lalu catatannya prevalensinya itu stuntingnya di atas toleransi WHO 20%. Baik, sebelum saya ke sana, ini report dari Global Nutrition Report di 2016, kita pada peringkat 108 dari 132 negara di kawasan Asia Tenggara yang stuntingnya di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kamboja. Tertinggi kedua setelah Kamboja, berarti kita punya PR yang sangat serius terhadap masalah stunting. Sehingga kita harus sama-sama membuat skema, target, sesuai dengan rencana pembangunan, terutama yang sudah dimuat di rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 nasional, kemudian ditargetkan stunting ya dalam yang pendek dan anak 2 tahun itu menjadi 14. Angkanya kita masih di atas 20, berarti jangka pendek itu 2024 itu sudah sebentar lagi. Bagaimana? Lalu kita akan menyatukan pandang kita berkaitan dengan proses-proses sinkronisasi program kegiatan dari pusat sampai ke level di kelurahan. Penyelenggaraan stunting itu sendiri sebenarnya punya kekuatan hukum yang kuat berupa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, di mana kementerian dan lembaga itu termasuk sampai kabupaten kota sampai ke desa punya kewajiban untuk melakukan penurunan stunting. Dimuat di dalam bab 3 ya, bab 3 percepatan penurunan stunting. Next slide gitu. Itu bisa digambarkan kita punya kewajiban yang sama untuk penurunan stunting di muat di dalam Perpres 72 tahun 2021. Mungkin ya ini penggambarannya, jadi sebetulnya sudah ada perintahnya secara tegas di bab 3 tentang percepatan penurunan stunting, baik mulai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai pemerintah desa. Apa yang harus dilakukan? Harus ada penguatan perencanaan dan penganggaran, harus ada peningkatan kualitas pelaksanaannya, harus ada peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporannya, termasuk peningkatan sumber daya manusia agar kita sama-sama bisa melakukan penurunan stunting. Lalu tentu ini tidak bisa dilakukan satu sektor tersendiri. Tidak mungkin dilakukan bicara stunting hanya oleh kacamata dari sektor kesehatan saja. Maka harus terintegrasi melalui koordinasi, konsultasi
konsolidasi program pusat daerah hingga desa. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan di DIY. Pertama, pendekatan multisektor. Kemudian kedua, pendekatan multi pihak. Multisektor, kalau dulu kita membayangkan bahwa soal stunting itu hanya urusan kesehatan. Ternyata setelah kita buka tidak. Ini berkait dengan ya paling dasar soal kesehatan dan gizi. Tapi juga ada kaitannya dengan akses air minum dan sanitasi. Ada kaitannya dengan pengasuhan dan PAUD. Ada kaitannya dengan perlindungan sosial. Ada kaitannya dengan ketahanan. Itulah yang disebut perlu pendekatan multisektor. Sementara mengapa kita harus juga melakukan pendekatan multi pihak, melibatkan non pemerintah, karena kita atau pemerintah daerah atau negara punya kemampuan yang serba terbatas, karena uangnya harus dibagi-bagi, programnya harus disambungkan antara program satu program yang lain. Ternyata kita punya kekuatan yang luar biasa. Ada pada sisi 34 organisasi yang membidangi misalnya itu edukasi, pelatihan dan pemantauan. Juga ada CSA, ada juga dukungan teknis selaku piloting, selaku teknis, kemudian juga ada yang mengintegrasikan. Inilah lalu kita sebut dengan sound focal point. Ya. Lalu disitulah kita membutuhkan koordinasi dan integrasi multisektor dan multi pihak. Jadi rasa-rasanya sebuah keniscayaan kalau kita tidak lagi berpandangan bahwa kita itu tidak boleh sendiri. Jadi memang harus digandeng. Yang dulu orientasi ini lalu soal kesehatan kok sebenarnya tidak. Ternyata ini berkait dengan soal-soal yang lain. Sehingga dari multi pihak dan multisektor itu betapa pentingnya kita melakukan konvergensi, intervensi pada rumah tangga, terutama 1000 hari kehidupan kita, kehidupan manusia di awal itu, sejak di kandungan sampai dengan sejak awal-awal dilahirkannya seorang bayi. Jadi kalau kita lihat berarti apa sasarannya adalah rumah tangga khususnya yang punya 1000 hari persiapan untuk persalinan anaknya. Konvergensi ini adalah upaya untuk memastikan seluruh intervensi penurunan stunting sampai pada target sasaran itu terpenuhi. Jadi satu, kita harus melakukan sinkronisasi lokasi prioritas. Karena faktanya bertahun-tahun kita tidak sepakat, ya, tidak sepakat, datanya juga tidak sama, lokusnya tidak sama, intervensinya juga akan berbeda. Juga interpretasi terhadap meta-meta indikator yang disepakati juga tidak sama. Nah, oleh sebab itu, yang kedua adalah sasarannya adalah rumah tangga 1000 hari kelahiran pertama si anak itu. Sehingga dari sini perlu level-level yang membedakan, memisahkan, mulai dari sisi bagaimana PAUD-nya, bagaimana pengasuhannya, bagaimana pemantauan pertumbuhan si anak, kemudian kita mesti harus promosi, kemudian konseling, bagaimana ASI itu bisa diberikan, ya, kemudian imunisasinya, kemudian manajemen terpadu balita sakit, PKH-nya, air bersihnya. Ini yang saya sebut di depan tadi. Jadi konvergensi itu sangat penting ketika kita harus melakukan intervensi rumah tangga 1000 hari pertama kelahiran. Lalu pelibatan multi aktor, multi sektor itu akan di sana. Kemudian di samping multi aktor, multi sektor tadi, betapa pentingnya konvergensi itu didukung integrasi antara pusat dan daerah. Mari kita buka pentingnya konektivitas antara pusat dan daerah. Ada 8 aksi integrasi di tingkat kabupaten kota. Juga ada program konvergensi percepatan penurunan stunting. Yang kita ketahui 8 aksi itu kan sama-sama kita ketahui tujuannya adalah bagaimana menjaga 1000 hari pertama kelahiran si anak ini terjaga. Misalnya begini, kan di soal perencanaan rencana kegiatan tentu kita harus melihat ini siapa yang melakukan. Oh, Bapeda. Oke, Bapeda. Kemudian harus dilakukan musyawarah bersama, diinisiasi oleh siapa? Mengambil kebijakan adalah oleh sekretaris daerah. Kemudian ketika nanti dilakukan peraturan
penyusunan ketentuan siapa yang melakukan. Seterusnya sampai nanti akhirnya kembali kepada review kinerja. Inilah 8 aksi integrasi itu yang harus dilakukan mulai dari analisis situasi sampai dengan nanti akan mengarah kepada review kinerja. Untuk berikutnya kita lakukan analisis situasi. Jadi kalau pusat itu ada kurang lebih 19 kementerian lembaga yang berkontribusi dalam stunting, kemudian pusat menuntut hedging tematik stuntingnya ya di perencanaan penganggaran namanya Krisna dan ada RKKL. Kami melakukan aksinya di 8 aksi itu. Jadi menginternalisasi kegiatan dalam dokumen perencanaan dan harus muncul di dokumen perencanaan. Sementara di kabupaten kota dan desa tentu harus melakukan fokus dari warga yang akan disasar. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita lalu menyasar rumah tangga dengan ibu hamil dan pemanfaatan dana desa. Ini harus kita lakukan integrasi program yang ada 19 KL, sementara di provinsi dan kabupaten kota ada 8 aksi yang kita sepakati mulai dari perencanaan, analisis data, dan nanti akan dilakukan review. Integrasi programnya, Ibu Bapak semua, kita sama-sama mendomani Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kemudian dikeluarkan ada peraturan dari Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi. Kalau sekarang stunting dititipkan di BKKBN, kemudian terakhir dikeluarkan surat Kepala BKKBN ya tahun 2022 tentang sekretariat bersama percepatan penurunan stunting. Nah, dari situlah diintegrasikan pedoman itu di kami, disusun di perencanaan pembangunan daerah. Ya, ada 2 aspek di situ. Di Undang-Undang 23 2014 itu munculnya di rencana pembangunan daerah, kemudian tindak lanjutnya di pasal yang sama ada rencana di perangkat daerah. Begitu dimunculkan di dalam dokumen perencanaan daerah yang jangka panjang namanya RPJMD, kemudian 5 tahunan namanya RPJMD, kemudian tahunannya namanya RKPD. Di RPJMD, DIY itu sudah tertuang di dalam Pergub 80 tahun 2016 dan kemudian secara panjang rencana aksi pangan gizi 2015-2019, kemudian secara teknis dikeluarkan Pergub tentang rencana aksi daerah tentang pencegahan stunting 2020-2024. Jadi sinkronisasi dari tadi program KL, kemudian 8 aksi yang ada di provinsi dan kabupaten kota, kemudian sampai ke desa. Kalau kita melihat integrasi program dalam dokumennya dari Perpres 72, kemudian diturunkan sampai dengan Keputusan Kepala BKKBN nomor 13 garis miring Kep garis miring B1 garis miring 2022, kemudian diintegrasi di perencanaan pembangunan kita yang tahunannya kita sebut dengan RKPD, sehingga OPD atau instansi di daerah menyusun rencana kerja di perangkat daerah, dilindungi dengan Pergub 92 tahun 2020 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan stunting di daerah. Sehingga kaitannya antara 8 aksi di depan dengan konvergensi dan proses perencanaan pembangunan, maka hasil analisis, next slide berikutnya, maka akan tertuang pola sikap dari rencana situasi yang tadi diinisiasi oleh Pak Beda, kemudian disusun ke sebuah rencana aksi yang dikawal masih oleh Pak Beda, kemudian outputnya menjadi rembuk stunting, rencana besar ini seperti apa, karena ini kolaborasi lintas sektor dan antar pihak itu yang dipimpin oleh Pak Sekda, kemudian keluar komitmen hasil rembuk itu, kemudian disepakati menjadi rencana aksi. Jadi rencana aksi yang dibuat oleh DDI adalah sebuah komitmen bersama lintas sektor dan lintas pihak tadi yang membuahkan kesepakatan bersama dan dimunculkan di Musrenbang, kembali menjadi input, muncul sampai ke Musrenbang desa. Jadi kami harus memastikan semua usulan kegiatan terkait dengan intervensi yang sensitif dan spesifik itu dibahas dan disepakati, sehingga akan menghasilkan lokus pada level desa, muncullah kegiatan konvergensi dan terintegrasi pada lokus dan rumah tangga prioritas. Sehingga semua proses ini kami ingin memastikan
usulan kegiatan desa lokus dapat dibahas dan didanai melalui APBD murni atau pada usulan dana-dana dari kementerian dan lembaga melalui dana transfer. Diharapkan selesai paling lambat pada bulan Mei. Ini kaitan dokumen mulai dari 8 aksi dan ada 18 KL yang ada di atas. Sehingga kalau kita melihat relasi antar dokumen prioritas nasional dan Jogja, karena memposisikan DIY adalah harus memposisikan menjadi subtemanya rencana kerja pemerintah, maka kabupaten kota itu menjadi subtemanya rencana kerja pemerintah daerah DIY. Kemudian ini yang belum terselesaikan secara utuh adalah tema atau subtemanya desa atau kelurahan menjadi subtemanya rencana kerja pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Tapi kalau di kota kan sistemnya adalah administratif, kelurahannya yang saya sebutkan adalah di desa, karena di desa diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan kelurahan tahunan. Sehingga ini kalau tidak nyambung maka tidak akan menjadi prioritas bersama antara pusat, provinsi, dan sampai ke level desa. Ini cara kami memposisikan subtema. Di pusat ada 7 prioritas nasional, di DIY ada 6 prioritas, lalu kita sesuaikan dengan prioritas yang ada, karena relasi prioritas itu ada yang di pusat menjadi utama, tapi di daerah menjadi utama yang kedua, sehingga kita sesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak di DIY. Lalu kami lakukan konvergensi ini. Tadi kalau kita kembali adalah konvergensi adalah kesepakatan bersama supaya penurunan stunting ini bisa dilakukan, ya, sehingga baik dari Kementerian PU, dari Kementerian Lingkungan Hidup, kalau di kita yang menjadi Dinas PU, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan, ada dinas yang pemberdayaan masyarakat desa, kemudian ada dinas ketahanan, kemudian ada dinas perikanan, nanti akan bermuara ke Kapanewon atau ke kecamatan, kemudian akan bermuara kepada kelurahan, didukung oleh program tim penggerak pemberdayaan PKK yang ada di desa. Next slide akan menggambarkan urutan relasi melakukan konvergensi penurunan stunting di DIY. Next slide. Ya, ini ini sudah kami jelaskan tadi, Bapak. Slide berikutnya. Bagaimana kami harus melakukan sinkronisasi programnya tadi. Jadi kalau tergambar tadi dari pusat mengalir ke daerah, dari sisi dokumennya seperti apa, dari sisi kegiatan seperti apa, kami lakukan sinkronisasi program dan kegiatan pusat dan daerah agar pencapaian target stunting itu bisa dikolaborasikan, dikoordinasikan secara teknis, baik antara KL, antara provinsi dengan kabupaten kota, kemudian jenis-jenis koordinasi teknisnya. Jadi integrasi itu yang pertama harus memastikan rencana kegiatan itu masuk ke dokumen perencanaan dan penganggaran. Ada di daerah namanya RKPD, kemudian di OPD-nya namanya rencana kerja OPD, kemudian didanai di RAPBD. Kemudian kami harus memastikan finalisasi rencana kegiatan disampaikan kepada tim anggaran agar bisa terbahas antara tim anggaran dengan OPD terkait. Tadi OPD-nya banyak OPD yang terlibat. Kemudian ketiga harus memastikan rencana kegiatan itu masuk di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk memastikan sumber pembiayaannya, baik murni atau usulan melalui kementerian dan lembaga. Kemudian keempat, tim anggaran pemerintah daerah harus menjamin komitmen dalam dokumen perencanaan penganggaran tadi. Kemudian berikutnya harus masuk matrik kendali digunakan untuk pertanggungjawab atau penanggung jawab memantau masing-masing proses yang terintegrasikan. Alur indikator perencanaan dan sektor kesehatan, kita masih melihat visi kepala daerah, ya, di mana sampai dengan tahun 2022 visi kepala daerah menyosong abad samudra India, kemudian masyarakat, martabat manusia Jogja. Ada 2 misi di situ. Misi yang sifatnya layanan keluar dan misi yang sifatnya layanan ke dalam. Barangkali yang kita bahas adalah misi yang sifatnya layanan keluar, bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan menghidupkan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Nah, ini pada sasaran pembahannya sangat jelas, jadi ini terukur sekali sebenarnya di Pemda DIY
muncul di sasaran Pemda, muncul di indikator sasarannya, muncul di programnya, sampai muncul di indikator sasaran perangkat daerah. Jadi tidak ada kekhawatiran dari sisi perencanaan bahwa konvergensi penurunan stunting ini tidak termuat di dalam dokumen perencanaan pembangunan di DIY. Jadi kita terlihat sangat jelas sasaran pembangunannya dan meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia sampai dengan indikator sasaran di perangkat daerah. Berapa sih persentase pelaksanaan program Jogja Sehat pendekatan keluarga? Itu di dalamnya adalah masalah stunting. Maka disepakati lokus fokus percepatan penurunan stunting 2018-2024 nasional menetapkan semua kabupaten kota sekarang menjadi lokus penanganan penurunan percepatan penurunan stunting. Next slide. Itu di tahun 2022 semua kabupaten kota sudah ditetapkan. DIY itu sudah ditetapkan semua menjadi program lokus penurunan stunting. Jadi lokus fokus bagaimana acuan Kementerian Lembaga dan Kepentingan untuk memprioritaskan lokus semua program. Kriterianya ada 5 kriteria, ya, jumlah balita stunting, prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, daerah dengan komitmen dan praktek baik, termasuk pemetaan lokus di tiap provinsi. Sehingga DIY pun sekarang semua kabupaten kota masuk menjadi lokus di DIY. Ini urutan lokusnya, ya, untuk kapanewonnya gitu tersebar supaya kita sama-sama bisa menjadi lokus penanganan stunting. Kemudian kami melakukan ada tipe dan kontribusi intervensi perbaikan gizi. Jadi kalau kontribusinya untuk perbaikan gizi spesifik itu 30%, kemudian intervensi gizi sensitifnya itu 70%. Ini kami bagi supaya kami lebih fokus lagi kegiatan-kegiatan mana yang harus kita selesaikan. Sasarannya sama persis, yaitu kelompok 1000 hari pertama kelahiran, ya, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0 sampai 23 bulan. Baik yang intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Kemudian kalau kita melihat checklistnya di dashboard penganggaran tahun 2022 di Bapak semua ini kami bisa informasikan, ya. Jadi ini checklistnya. Tadi terbagi dari intervensi spesifik dan sensitif. Ini untuk semua kabupaten kota ada anggarannya walaupun 0, sekian, tapi sebarannya karena ini harus dilihat dari intervensi lintas sektor yang lain. Ini dari sektor kesehatannya. Gitu. Berikutnya bagaimana kami meningkatkan kualitas dana alokasi khusus stunting di daerah. Ya, kami menyusun komitmen konsistensi 8 aksi konvergensi tadi sebagai bagian dari tata kelola DAK stunting di daerah, sehingga harus dilihat situasi hingga review kinerja merupakan dasar utama dalam memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas DAK stunting. Kemudian juga ada skema MONEF, ya, pengembangan MONEF dan pengendalian integrasi antar OPD pengampu bidang DAK stunting. Ada DAK stunting yang fokus pada keterintegrasian antar bidang diintervensi sehingga diperlukan MONEF terpadu, kemudian dibutuhkan leadership yang kuat dalam mengkoordinasikan keterpaduan ini dari komitmen, terus ada skema, kemudian kami melakukan sesuatu yang khusus, bagaimana optimalisasi POK, ya, stunting untuk konvergensi jelas bidang DAK itu bisa kita lakukan. Jadi menu POK stunting yang telah difokuskan sesuai dengan tahapan 8 aksi konvergensi ini sehingga dapat dioptimalkan dengan koordinasi di Bapeda di tempat kami tentu melakukan koordinasi. Kami melakukan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di dalam dukungan yang tadi multi pihak, multi sektor yang kita lihat tidak hanya melalui sektor kesehatan tetapi juga bagaimana kami melakukan penyediaan air minum dan sanitasi di provinsi DIY, ya. Ini misalnya Dinas Kesehatan melalui program STBM-nya terus melakukan sosialisasi kampanye hidup bersih sehat seperti mencuci tangan, pakai sabun, penyediaan air bersih serta pengelolaan air. Misalnya Dinas PU melalui program PAM Simasnya telah melakukan pengelolaan penyediaan air di 4 kabupaten kota di 45 desa sehingga semua penggunaan baik APBD dihibahkan insentif desa, kemudian hibah khusus melalui PAM Simas. Kemudian Dinas PU melalui program sanitasi masyarakat atau Sanimas
membangun infrastruktur air limbah rumah tangga. Kalau kita cocokkan, kita checklistkan bagaimana sih prevalensi stunting di DIY berdasarkan SSGI gitu ya. Ini kita urutan ketiga, termasuk pada kategori bagus, baik itu prevalensi stuntingnya. Nasional itu pada posisi 24,4. Terbaik Bali 10,9, kemudian diikuti DKI 16,8, baru diikuti oleh DIY 17,3. Rancang bangunannya DIY menuju ke 14. Jadi ini rancang bangunan kami itu menuju ke 14. Walaupun sekarang angkanya masih di angka 17. Yang di awal kemarin itu di angka 21. Ya, ratanya nasional 24,4 ya. Yang tertinggi ada di NTT. Kemudian prevalensi wasting di 2021 ya kita juga masuk kategori bagus gitu ya. Tapi kita masih kalah dari Bali, Bengkulu, Jawa Barat, baru DIY ya. Pengelolaan limbahnya itu supaya kita berperilaku hidup sehat kita pada posisi di 5,8, rata nasionalnya di 7,1. Nah, ini melihat data-data yang sudah kita lakukan dan harus kita lakukan perbaikannya ke depan. Upaya bagaimana melakukan penanganan stunting di DIY, ya dari aksinya kita melakukan aksi konvergen gitu ya. Jadi tahun 2021 semua kabupaten kota menjadi lokus percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga setiap kabupaten harus menentukan desa lokus menggunakan analisis situasi tadi yang bersama-sama dengan Bapak disusun dengan mempertimbangkan berbagai indikator, ada program, ada kekuatan, ada kemampuan anggaran dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis data bersama-sama, ada target input dari Puskesmas, entry melalui CBC terpadu, ya kemudian ada data survei, kemudian data yang digunakan ada list kesudah 5 tahunan, kemudian ada data-data yang lain yang menjadi overlay, kemudian kita lakukan intervensi perbaikan gizi. Tadi presentasinya saya sampaikan yang intervensi spesifik itu yang secara langsung, intervensi ya saintifik itu yang secara tidak langsung. Presentasinya 30-70 tadi pendananya sudah kami sampaikan per kabupaten kota. Sehingga lalu nanti akan muncul evaluasi reguler oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam arti adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, dengan mengevaluasi pada posisi mana aksi konvergensi oleh daerah DIY itu sudah dilakukan. Ini dilakukan secara terus-menerus, sementara progres kemajuan akses sanitase Provinsi DIY tahun 2021 ya diyakinkan untuk akses BAB tidak ada lagi masyarakat buang air besar sembarangan, itu totalnya 100%. Yang sedang kita dorong menuju lebih besar lagi adalah akses jamban sehat permanen. Ya walaupun masih ada akses sharing menumpang ke jamban yang sehat, masih ada akses jamban sehat semi permanen dan sebagainya, tapi angka akses jamban sehat itu sudah di angka 84,17%. Artinya ada dukung yang lain berkaitan dengan akses kesehatan yang lain juga dipompa. Kemudian rencana aksi daerah di Sustainable Development Goals Pemda DIY, terutama di tujuan kedua tanpa kelaparan, yang nanti berkorelasi terhadap isu stunting. Ya faktor utama masalah stunting dan kurang gizi adalah rendahnya akses terhadap makanan dari jumlah dan kualitas gizi. Ya, sehingga nanti rencana aksinya bisa bermacam-macam dari berbagai sektor dan multi pihak tadi. Kemudian ada pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktek pemberian makanan bayi dan anak. Ya, ada rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi. Makanya tadi akses sanitasi dan air bersih juga kita tingkatkan terus. Kemudian konsumsi pangan, ketahanan pangan rumah tangga mengenai kualitas dan kuantitas asupan gizi anak. Ini masuk di dalam rencana aksi daerah di Sustainable Goal Development 4. Rencana aksi ini juga masuk di dalam tujuan yang harus kami selesaikan. Kemudian bagaimana prevalensi air bersih di kabupaten kota, fokus di provinsi. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu progresnya ya, di tahun 2021
Sleman sudah semua terakses air bersih. Kemudian dengan Gunung Kidul angkanya masih 87,86. Kemudian Kulon Progo rilis data terakhir belum bisa kami hitung maksimalnya, tapi angkanya 2020 di angka 98,70 gitu ya. Kemudian Kota Yogyakarta sudah masuk akses semua. Kemudian Bantul, jadi Bantul dan Kulon Progo belum bisa kami rekam karena belum bisa dilaporkan. Tapi terakhir di 2020 ada 82,36. Isu permasalahan sanitasi dan air bersih di Provinsi DIY yang pertama adalah berdasarkan data web monitoring STBM 2020 tercatat persentase akses pada sanitasi yang layak di provinsi sudah mencapai 100%. Artinya sudah tidak ada lagi berlaku masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat. Kemudian berdasarkan data dari Dinas PUPR tahun 2021 mengenai akses sanitase yang layak tercatat sebanyak 93,36 sambungan. Data sumber air bersih yang tercatat di Dinas PUPR 2019. Kemudian ada peningkatan yang dapat dilakukan adalah peningkatan bagaimana regulasi terkait dengan akses air untuk masyarakat. Kami lakukan kontinuitas partisipasi masyarakat dan pentingnya peningkatan dan penegakan perlindungan terkait dengan akses air bersih. Kami akan melakukan strategi pemenuhan target SDGs terutama di sanitasi dan air bersih di provinsi. Ya, pertama kami meyakini tujuan 6 yang mengenai air bersih dan sanitasi, maka DIY menetapkan strategi ini menjadi bagian strategi yang tidak terpisahkan dari bagaimana upaya penurunan stunting tadi. Kemudian juga tahanan air, peningkatan pengetahuan perubahan sikap perilaku. Tadi misalnya kita menggeser penggunaan zaman yang permanen dari zaman yang non permanen. Kemudian juga penyediaan infrastruktur produktif manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran dan investasinya. Kemudian kami melakukan penyelenggaraan sinergi air minum, sanitasi yang dilakukan nasional sampai dengan masyarakat. Berikutnya ada peningkatan efektivitas, efisiensi pendanaan infrastruktur dan air minum sanitasi. Yang terakhir, bagaimana kami akan meningkatkan penyediaan kualitas infrastruktur yang terintegrasi. Terakhir, slide kami yang terakhir, bagaimana potensi yang lalu menguatkan kita semua bahwa konvergensi penurunan stunting itu menjadi mutlak dilakukan karena DIY memiliki IPM terbaik kedua setelah DKI. Jadi kalau DKI kan tidak bisa dibanding-bandingkan gitu ya, karena memang ya tidak sebanding, tapi dengan upaya itu maka IPM DIY adalah sebenarnya terbaik kedua. Baik dari sisi bagaimana kualitas manusia di DIY yang cukup tinggi, dari usia harapan hidupnya terpanjang, dari harapan dan rata lama sekolahnya juga sebenarnya terpanjang, sehingga penyadaran terhadap isu stunting menjadi sangat mungkin dilakukan lebih cepat di DIY. Kemudian indeks desa membangun DIY menunjukkan di DIY tidak ada lagi desa tertinggal, apalagi sangat tertinggal. DIY semuanya masuk kategori desa maju, gitu. Sehingga ini dua potensi yang kedua bisa untuk upaya akselerasi penanggulangan stunting di DIY. Kemudian DIY punya kekuatan kemitraan sinergi yang konvergen, baik multi aktor, multi pihak, multi sektor. Tadi merupakan kunci keberhasilan pencapaian dengan tujuan utama tadi, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan berkurangnya kesenjangan. Yang terakhir, DIY punya potensi melakukan kolaborasi sinergi antar aktor, sehingga diharapkan akan memberikan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semboyan SDGs. Jadi kalau secara internasional SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, tapi kalau di DIY menjadi sedaya dipun gatosaken boten wonten pun dirwakaken, sama dengan no one left behind atau tak seorang pun terlewatkan. Jadi SDGs kalau di Jogja menjadi sedaya dipun gatosaken boten wonten pun dirwakaken.
Makatan yang dapat kami paparkan mudah-mudahan menjadi bahan pemantik diskusi. Terima kasih, hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti kami jam 12 mohon bisa pamit karena harus melaksanakan tugas yang lain di Gunung Sempu yang jaraknya kalau dari saya lokasi sekarang memaparkan kira-kira 20 km lah ke arah selatan.